Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat, pemuda-pemudi yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah beri Bapak Ibu nikmat sehat, kesempatan Bapak Ibu gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu menjadi saksi nanti di sisi Allah bahwa digunakan ke dalam kebaikan insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kepada Rasulullah, Allah nantinya akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Kata Amir bin Said, Pak, di saat Rasulullah berjalan, kemudian singgah beliau di Masjid Bani Umayyah. Rasulullah dilihat oleh para sahabat melaksanakan sholat 2 rakaat yang sangat panjang. Lama betul sholatnya. Jadi memang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, kalau Rasulullah itu sholat sunat sampai bengkak kakinya. Saking lamanya beliau berdiri, Pak. Ummul Mukminin Aisyah bertanya, dosa-dosamu kan sudah diampunkan oleh Allah ya Rasulullah, yang masa lalu, yang sekarang, yang akan datang, kenapa harus berpayah-payah buat seperti ini? Kata Rasulullah, tidak layakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Itulah cara Rasulullah bersyukur. Cuman kalau Rasulullah sholat jamaah ringan, ringan Pak, tidak ada berat, ringan. Tapi kalau sholat sunat, Rasulullah itu panjang. Kalau kita ingat Rasulullah sholat tarawih cuma 3 hari di masjid. Selepas itu sholat sendirian, takut nanti udah banyak orang ikut Pak, jadi wajib nanti, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sehabis Rasulullah sholat 2 rakaat yang begitu panjangnya ini, pernah juga nih ada riwayat, ada sahabat yang mengikut Rasulullah sholat sunat malam, miring langsung badannya Pak. Assalamualaikum, Rasulullah sadar, ditengok Rasulullah, kau ikut aku tadi? Iya ya Rasulullah, apa yang ada dalam pikiranmu? Menyesal ikut sholat di belakangmu. Kalau sholat sunat tidak tahan orang di belakang Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa, kata sahabat, waktu Rasulullah berdoa itu tanggung pula lama ya Pak, ngeri, lama juga Rasulullah berdoa. Karena kita tahu dalam hadis qudsi apa kata Allah, aku paling senang dengan doa seorang hamba yang dia bercerita-cerita denganku. Allah suka Pak. Kita selama ini kalau ada masalah cerita ke kawan bisa panjang Pak. Udah habis 2 gelas kopi tidak selesai tuh Pak. Apa tidak cemburu Allah tuh Pak? Kenapa tidak sama aku kalian serahkan masalah kalian? Kalau kita keserahkan sama Allah, apa solusinya nanti? Ajaib solusinya Pak. Kalau kita menceritakan masalah kita kepada Allah, Allah akan kasih utus orang. Kadang Allah utus orang untuk menolong kita. Sehingga kata Rasulullah, Allah senantiasa menolong seorang hamba yang menolong saudaranya. Jadi tidaklah salah Pak, cuman kita lebih elegan Pak. Misalnya gini nih Pak, kalau kita minta ke Allah dalam surah Al-Baqarah 112, Bismillah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku, kalian ibadah dengan baik, maka tetaplah pahala untuk mereka. Apa pahalanya? Tidak akan khawatir, tidak akan bersedih hati. Itu kalau kita menyerahkan masalah kita kepada Allah. Jadi ini yang harus kita harus kita buatlah
kalau ada masalah lebih banyak menceritakan kepada Allah. Kadang kalau kita ceritakan kepada manusia, Bu, tidak dirahasiakan ya Pak, terbuka jadinya. Kak, aku minta tolong ya Kak ya, kakak kan tetanggaku, pasti dengar aku ribut semalam sama suami aku. Jangan sampai tahu orang ya Kak ya, malu aku. Insya Allah kakak tidak mau menceritakan itu ke orang. Pas di kedai bertanya orang kedai, Pak, serius betul tadi cerita Bu, cerita apa tuh? Nah, ini kita berdua aja yang tahu, janganlah tahu orang, malu dia nanti, nyebar dia Pak. Nah ini ya Bu ya, ceritakan masalah kita kepada Allah. Dan Allah ingin dengan bahasa kita Bu. Selama ini kan kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka. Nah Allah ingin Pak ya Allah, banyak betul dosa yang telah aku buat sama bapak aku nih ya Allah. Kadang melawan aku, itu yang Allah inginkan itu Pak. Ada kejujuran di hati kita dalam berdoa. Ya Allah berperangai pula balik suami aku nih ya Allah, dikunci-kuncinya pula balik HP ya Allah. Dulu enggak ada dikunci-kunci, sekarang dikunci-kuncinya balik ya Allah. Kadang malam dia bangun sendiri tak siapa-siapa di chatnya, kalau kita tengok terkejut-kejut dia, kadang marah dia. Ya Allah ingin cerita itu Pak. Nah Rasulullah Bu, kenapa doanya bisa panjang? Karena Rasulullah bercerita kepada Allah. Separuh dari ayat Al-Quran itu kisah semua itu Pak. Allah aja menerangkan Al-Quran aja dengan kisah. Separuh dari Al-Quran itu kisah semua. Nah setelah itu Bu ya, Rasulullah menceritakan kepada sahabat Pak, kesimpulan dari doa Rasulullah yang panjang tadi. 3 aku berdoa kepada Allah, 2 yang dikabulkan Allah, 1 ditolak. Jadi tidak semua permohonan Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Pak. Yang pertama aku berdoa kepada Allah, aku bujuk Allah, janganlah sampai umatku ini mati kelaparan. Allah mengabulkan ini. Dan insya Allah kita tidak akan kelaparan Pak. Kenapa Rasulullah khawatir Bu? Karena orang lapar itu nekat Pak. Orang lapar itu sensitif. Contohnya belum puasa, banyak orang pemarah Pak belum puasa. Walaupun aku puasa ya macam-macam, dan dia marah sebetulnya Pak. Aku kalau tidak puasa ya, dia marah tuh Pak. Cuman dibawa-bawanya puasa karena orang lapar pasti pemarah, pasti nekat. Di masa Umar bin Khattab ada orang kelaparan bekerja dengan majikannya, ditangkap Pak. Tapi yang ditanya Umar apa? Kenapa kau mencuri? Aku lapar Khalifah, karena majikanku tidak memberikan kesejahteraan kepada. Dipanggil majikannya Pak. Kata Umar apa? Sekali lagi kau mengadu karyawan kau mencuri, tangan kau yang aku potong. Bukan yang mencuri ini Pak, karena dia tidak memberikan kesejahteraan kepada karyawannya. Ini dikabulkan oleh Allah. Dan insya Allah kita tidak akan binasa karena lapar. Kalau umat Islam nih Bu, kalau udah ada daerah yang kelaparan Pak, tidak ada kita tanya dia faham apa lagi. Mau agama apapun, bantuan akan bercucuran. Di mana daerahnya Pak? Semeru, ngumpul sumbangan orang. Di mana lagi? Dulu banjir di Lampung, ngumpulkan. Aceh ngumpulkan. Kita tidak ada nanya dia golongan apa, dia pemahamannya apa, sama tidak sama kita, tidak ada Pak. Kita bantu. Itulah kekompakan umat Islam ini. Kemudian doa Rasulullah yang kedua yang dikabulkan oleh Allah itu, jangan binasakan umatku ini karena banjir, seperti umat Nabi Nuh. Jadi ini bedanya Pak ya. Kalau azab hanya menimpa orang-orang yang dimurkai oleh Allah, tidak akan mengenai orang-orang beriman. Zaman Nabi Nuh banjir besar, umat Nabi Nuh selamat Pak, yang 70 orang itu selamat. Yang dimurkai Allah yang habis. Umat Nabi Lut begitu diazab oleh Allah, Nabi Lutnya selamat dengan pengikutnya, itu azab. Jadi kata orang kalau Covid ini macam mana? Ujian Pak. Orang taat kena, orang tidak pun kena juga. Jadi tidak bisa dikatakan ini azab. Kategori azab itu dia hanya menimpa orang yang dimurkai Allah. Kenapa banyak terjadi banjir sekarang ini Pak? Nah salah satunya Bu ya, Nabi Nuh itu dulu berdakwah karena orang sudah banyak menyembah ulamanya Pak. Ini bahaya nih Pak.
Menghormati ulama boleh, jangan sampai ke taraf mengkultuskannya. Zaman Nabi Nuh itu Bu, awal orang menyembah Lata, Uzza, berhala itu karena terlalu mengkultuskan ulamanya. Lata, Uzza, Ya'uq, Nasor itu kan semuanya orang-orang soleh itu Pak, yang terlalu diagung-agungkan oleh jamaahnya, sehingga begitu mereka wafat langsung down mental jamaahnya. Disitulah iblis menjelma. Mau ndak aku buatkan patungnya? Duduk kalian di tengah-tengah dia. Jadi kan terasa juga ada kehadirannya. Itu awalnya tuh Pak. Bolehlah buatkanlah. Dibuatkan oleh iblis yang menjelma jadi manusia nih Pak, patung tuh Pak. Sehingga patung itu di tengah jamaahnya masih ingatlah ini guru kita gitu Pak ya. Awalnya untuk mengingat. Setelah itu kata iblis nih, kalau enggak ginilah aku buatkan satu-satu di rumah kalian. Nah mulailah. Duduklah di depan gurunya itu. Di depan patung gurunya. Setelah itu Pak, anak-anak kan enggak pernah bertanya dia, ngapa bapaknya dekat patung itu tuh. Disangka anak-anak bapaknya menyembah patung itu. Disitulah akhirnya anak-anaknya bercerita, bapak aku asal meminta selalu dekat patung ini. Itulah awal penyembahan berhala. Itulah awalnya itu Pak. Jadi itu hebatnya iblis menggelincirkan orang. Nah jatuhlah sampai ke tingkat kesyirikan. Begitu meminta ternyata terkabul. Ini ngerinya nih Pak. Seperti di Lombok Timur dibakar orang masjid itu ya Pak ya. Saya jujur aja saya sayangkan tindakan masyarakat seperti itu gitu. Kita ya jujur aja lah Pak. Banyak sekarang orang ziarah makam ke makam ulama tuh meminta Pak. Bukan berdoa. Kita berziarah makam itu Pak, tanda hormat kita kepada ulama ini kita doakan dia. Itu yang harus kita lakukan, mendoakan dia. Rasulullah aja yang jamin masuk surga bersolawat kita kepada Rasulullah. Ini kan tanda hormat Pak. Bukan berarti Rasulullah itu tidak selamat. Cuman sebagian masyarakat, ini saya sendiri menyaksikan waktu saya ziarah makam ke Mufti Indragiri yang pertama. Saya lupa nama Syekh itu Pak. Naik bot tuh dari Tembilahan. Sampai ke sana itu, saya memang banyak melihat Pak ada kertas-kertas permintaan di sekitar kubur itu. Yang saya sayangkan kenapa juru kunci makamnya atau masih keluarga tidak menjelaskan gitu. Sini jangan sampai meminta. Ini nampaknya kan ada duit masuk mungkin Pak ya. Duit masuk kan ada kotak infak besar tuh Pak kan. Sempat nanti dipatahkan, nanti nak mau orang ngisi lagi, itu yang ditakutkan tuh kadang. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Nah kesyirikan seperti inilah yang banyak menyebabkan terjadi banjir. Kita bentuk tinggal di kota macam ini Pak, kesyirikan-kesyirikan ini masih banyak dilakukan orang. Ada yang sebelum masuk bulan puasa tungku masak rumah makan tuh dihancurkan semua tuh Pak, itu syaratnya. Itu nanti dibuat balik, kamu buang duit nama itu Pak. Dia pokok tiap bulan puasa harus dihancurkan. Tidak jauh dari sini rumah makannya. Ada yang sampai 7 dukun ya Bu. Ibu tahu enggak kenapa dukun dikatakan orang pintar? Karena yang datang orang bodoh Pak. Makanya dia jadi orang pintar. 7 dukunnya Pak. Siapapun yang buka rumah makan 1 kilo jarak dari sini tidak akan laku. Itu adalah dukunnya satu. Yang menghadang kalau ada binatang-binatang yang dimasukkan adalah satu. Ngeri Pak. Sholat rajin. Puasa sunat rajin. Nah jadi memang masih ada. Makanya Pekanbaru ini banyak juga banjirnya Pak kan. Banyak terjadi banjir. Nah kemarin waktu saya ceramah di Baitul Makmur, orang PT PAL penggalian jalan nih Pak, pengolahan air limbah nih, dia minta doa kepada jamaah masjid. Karena apa Bu? Ada keanehan di Jalan Mangga itu. Sebanyak itu dia kerja, tidak ada masalah apa-apa Pak. Di Jalan Mangga itu udah kena denda mereka Pak, karena sudah telat target sampai Desember. Sampai hari ini belum tembus, maka dia minta didoakan. Karena apa? Dimasukkan pipa tiba-tibanya mentok Pak. Tidak sama dengan jalan lain Bu. Dimasukkan mentok, digali tempat yang mentok itu tidak ada penghalangnya. Itu sepanjang Jalan Mangga itu Pak. Jadi bagus dia minta solusi secara agama, minta doa gitu ya Pak ya. Kadang apa ndak sendat ya Bu ya, udahlah ndak ketemu dulu sama masyarakat, toto bikin galian. Dah berapa orang jatuh tuh dikutuk-kutuk orang Pak kan, dikutuk-kutuk orang tuh sendat pipa tuh jadinya Pak. Jadi ini Bu ya, salah satu penyebab banjir itu
kesyirikan lah. Jadi insya Allah umat Nabi Muhammad ini selamat dari banjir, tidak binasa dia. Nah pas Nabi berdoa yang ketiga, ya Allah, janganlah umatku ini saling berselisih faham. Yang ini tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya kita itu sering ribut sekarang, Pak. Kenapa tidak dikabulkan oleh Allah, Bu? Allah ingin menguji siapa yang berlapang dada di antara kita. Siapa yang tidak naik egonya. Itu yang ingin dilihat oleh Allah, Pak. Buktinya di masa lalu jumpa kita kata-kata Rasulullah, Bu. Perbedaan itu adalah rahmat. Memang rahmat, Pak. Yang masyhur kita dengar, pernah saya sampaikan. Tertawan orang kafir Quraisy 70 orang di perang Badar. Rasulullah mengajak Umar dan Abu Bakar untuk bermusyawarah. Kata Rasulullah ke Abu Bakar, tawanan kita ada 70 orang. Apa pendapatmu Abu Bakar untuk 70 orang tawanan ini? Kata Abu Bakar, mereka kan saudara kita juga ya Rasulullah, famili kita juga. Kita lepaskan saja mereka, tetapi dengan uang jaminan. Yang tinggi kedudukan di antara mereka, kita minta 4.000 dirham. Kalau dia prajurit biasa, kita minta 1.000 dirham. Oke Abu Bakar, aku terima pendapatmu. Bagaimana menurut pendapatmu Umar? Kata Umar bin Khattab, bunuh saja semua ya Rasulullah. Akan berbeda nih Pak. Abu Bakar katanya bebaskan dengan uang jaminan, tapi Umar bin Khattab matikan aja semua. Apalagi Suhail bin Ammar itu ya Rasulullah, sebelum kita pancung lehernya, kita tarik lidahnya dulu keluar, karena dia sering betul memaki. Kata Rasulullah, ada umatku ini yang dilembutkan hatinya hingga mencair seperti air. Kelembutan sikapmu Abu Bakar mengingatkan aku kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada hati umatku ini yang dikeraskan Allah hingga mengkeras seperti batu, tetapi dari batu itu mengalir air yang bening. Ketegasan sikapmu Umar mengingatkan aku kepada Musa alaihissalam. Itu cara Rasulullah, Pak. Dipuji dulu pendapatnya. Kalau kita kan mempatahkan ya, Bapak besok saya ikut rapat lagi Pak ya. Kami itu malas ngajak Bapak nih. Kita mempatah aja Pak. Atau Rasulullah ini yang harus kita contoh nih Pak. Dihargai dulu, dipuji, baru Rasulullah putuskan. Kata Rasulullah waktu itu, tapi maaf Umar, dalam hal ini aku lebih memilih pendapat Abu Bakar Siddiq. Dan sedikit pun Umar tidak ada merasa tersinggung Pak. Tidak pindah masjid Umar sholat Pak. Kalau kita kan beda pendapat, pindah masjid Pak. Jauh sembahyang ya. Tanya ngapa sampai sini sembahyang Pak? Muak saya nengok pengurus Ustaz. Ada panjang ceritanya nanti Pak. Kalau didudukkan tidak terdengarkan sama kita jadinya. Umar santai Pak. Jadi ini bisa enggak kita sekarang gitu Pak ya? Ketika kita tidak diterima orang pendapat kita, bisa enggak kita berlapang dada? Ternyata enggak. Saya nengok di YouTube, ustadz sama ustadznya udah saling maki sekarang Pak. Kena betul, terjebak pokoknya sekarang ini Pak. Sementara Rasulullah melarang Bu, melaknat, memaki, membenci, membelakangi, hasad, iri hati. Apapun alasannya tidak dibenarkan dalam Islam. Apapun alasannya. Ustadz ini maki ustadz ini, jamaah ustadz, udah ndak ada yang hebat ustadz di Indonesia ini lagi Bu. Habis kena maki sama orang. Makanya Bu ya, di rumah sakit itu 4 orang yang terbaring di rumah sakit, 1 mengidap penyakit EII, emotional induced illness. Jantung terasa sakit, dicek bagus. Nah, itu gejalanya tuh Pak. Muka membengkak macam batu empedu, dicek empedu bagus. Karena apa Bu? Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-dzan. Wahai orang beriman, jangan kalian suka berburuk sangka. Nah, itu udah disuruh tuh Pak. Buruk sangka itu bagaimana Bu? Kita menebak sesuatu yang belum pasti Pak.
Bapak biasanya ramah. Nggak taunya hari itu bapak jalan saya sapa. Gini aja mata bapak ke saya. Saya langsung menduga Pak lain lah sombong kayak ini sekarang. Heran lah saya nengok tak apa masalah sama saya. Saya ceritakan sama bapak. Lain memang sombong kayak satu tuh. Rupanya bapak tuh salah tidur malam tadi Bu. Sakit lehernya. Itu nggak bisa menengok Pak. Kita udah langsung buruk sangka. Itu yang buruk sangka tuh Pak. Menebak sesuatu yang belum tentu seperti itu. Kemudian apa lagi Pak? Wala tajassasu. Jangan suka mengungkit-ungkit kesalahan orang. Itu masih juga dilakukan orang sekarang Pak. Diungkit-ungkitnya kesalahan orang. Kan itu paling jejak digital kan itu Pak ya. Misal ada orang yang nanti membantah ini, ini masih ada rekam digitalnya, masih ada, diungkit semua Pak. Ngeri. Kemudian apa lagi kata Allah, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ayakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Sukakah kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Jadi tanpa kita sadari, orang sekarang sudah banyak makan daging bangkai Pak. Makanya penyakitnya gaib juga. Nggak ketemu penyakitnya Pak. Jadi kalau nampak orang soleh-soleh di rumah sakit Bu, parah-parah sakitnya, Bapak ada ngina orang enggak? Ada memaki orang enggak? Ada memburukkan orang enggak? Karena kan bingung juga dokter Pak. Udah sampai ke Malaka angkat tangan dokter Pak, nggak ketemu penyakitnya. Apa pantangan makan saya dokter? Nggak, makan aja lah sembarangan Pak. Heran lah kami kita dokter Malaka. Makan aja lah, apa mau makan lah. Bingung Pak. Disuruh pulang aja lagi dari Malaka dia. Pulang aja lah Pak. Nggak usah balik-balik sini lagi ya. Sampai digitukan dokter tuh Pak. Apa pantangan makan? Nggak ada makan ya. Apa mau makan lah. Jangan yuk balik sini lagi. Sampai gitu Pak. Dikarenakan apa? Nggak ketemu penyakit itu tidak bertemu. Nah ini yang banyak terjadi sekarang. Makanya banyak orang mengidap penyakit AII ini Pak. Tidak bisa berlapang dada di dalam perbedaan. Rupanya keesokan harinya, ini keesokan harinya nih Pak, pas Umar berjalan, nampak oleh Umar bin Khattab, Rasulullah bersama Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Ditanya oleh Umar, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Rasulullah tidak menjawab, terus Rasulullah menangis. Kata Umar, kalaupun kau tidak mau menjelaskannya Rasulullah, izinkan aku menangis bersamamu. Tidak jelas, tidaklah masalahnya. Yang penting udahlah, nangis sajalah kita sama-sama. Itu setianya Pak. Sehabis itu baru Rasulullah berterus terang. Kemarin aku membebaskan tawanan dengan uang jaminan Umar. Aku iakan pendapat Abu Bakar Siddiq. Ternyata aku salah. Allah lebih memilih pendapatmu Umar, dan Allah menegur aku. Andaikan Allah menurunkan azabnya saat ini, hanya Umar yang selamat. Apa teguran Allah kepada Rasulullah Pak? Dalam surah Al-Anfal ayat 67. Maka li nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Tidaklah pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Itu kata Allah Pak. Tidak boleh ada tawanan. Ini perang awal. Kenapa tidak dibunuh saja semuanya? Turiduna aradat dunya wallahu yuridul akhirah. Engkau menghendaki harta benda duniawi Muhammad, sedangkan aku menjanjikan ampunan di akhirat. Itu Pak, marah Allah Pak. Kan ditebus tadi itu Pak ya, ditebus. Yang tinggi pangkat 4.000 dirham, yang prajurit biasa 1.000 dirham. Ternyata Umar pendapatnya benar Pak. Walaupun akhirnya Allah tidak menghukum, tapi Rasulullah berterus terang kepada Umar bahwa pendapat Umar lebih baik daripada pendapat Abu Bakar Siddiq. Dan Rasulullah tidak ada berbisik ke Abu Bakar, Bu, kau gara-gara kau aku kena dia nih. Janganlah tahu Umar, nanti mengkek dia nanti. Tidak ada Bu. Dan Umar tidak ada merasa besar kepala pula Pak. Ya itu yang rahmat tuh Pak. Berbeda seperti itu. Kalau kita tuh Bu ya, misalnya pendapat kita tidak diterima, beberapa hari kemudian ternyata pendapat kita betul Pak. Datanglah pengurus masjid ke rumah, Bang, minta maaf kami Bang,
Rupa pendapat abang betul bang. Minta maaf kami bang ya. Kalian mada aku bilang. Aku ini memang mengkek lah pak, besar kepala langsung tuh. Tapi kalau kamu nolong kalian ini minta maaf aku nih ya. Aku nggak bisa, aku sibuk. Langsung mengkek tuh pak. Tapi Umar tidak. Bisa enggak kita berbeda dengan ini yang rahmat tuh pak? Kita kalau berbeda pak, enggak bertegur pak. Bersalam pun enggak mau lagi. Itulah keras hatinya sekarang ini nih. Tidak bisa berlapang dada. Kalau bisa bu, ini jadi rahmat. Cuman sekarang saya tidak ketemu. Dan mudah-mudahan bapak ibu jangan masuk ke ranah-ranah yang seperti ini nih pak. Saling menyalahkan, pokok biar aja lah, jalan aja lah terus. Biarlah kita yang berlapang dada, orang menyerang kita. Apa kata Rasulullah? Siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan benar, dia benar, tapi ditinggalkannya, aku janjikan rumah di halaman surga untuknya. Biarlah pak. Mau dibilang orang bodoh, mau dibully orang, serahlah. Apalagi yang rahmat dalam perbedaan ini bu. Rasulullah pernah memerintahkan sahabat, jangan kalian sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Rupanya pas sahabat di jalan masuk waktu asar. Kata yang satu, maksud Rasulullah tuh kita tuh harus bersegera aja. Yang sholat tetap pada waktunya. Yang satu lagi, kami tidak bisa macam itu. Karena Rasulullah kan nyuruh sampai di Bani Quraidah baru sholat asar. Akhirnya terpecah dua lah sahabat dan tidak saling ganggu pak. Satu sholat asar tepat pada waktunya, sebagian lagi sholat asar di waktu isya jadinya pak. Karena menurut perintah Rasulullah, sampainya malam di Bani Quraidah. Dua masalah ini sampai ke Rasulullah dan Rasulullah membenarkan kedua-duanya. Kalau kita kan harus ini, harus seperti ini, nah itu kenanya itu bu. Itu yang rahmat tuh pak ya, berbeda tapi jadi rahmat dari. Kita ambil lagi contoh bu ya. Pada masa dulu Nabi Daud anaknya Nabi Sulaiman itu sering berbeda pendapat pak, tapi tidak pernah meruncing. Tidak pernah meruncing. Pernah ada perempuan buta diperkosa oleh 4 orang laki-laki. Dan perempuan ini udahlah buta pak, tidak bisa lah ngomong pak. Orang ada mencurigai 4 orang ini, tapi tidak bisa membuktikannya pak, karena perempuan ini tidak nampak siapa orangnya dan dia tidak bisa mengatakannya. Akhirnya kata Nabi Daud, dikumpulkan 4 orang laki-laki ini. Rupanya yang 4 ini sudah sepakat jawab pak, supaya mereka bebas dari hukuman. Ditanya oleh Nabi Daud, yang pertama, siapa yang memperkosa perempuan ini? Anjing ya Nabi Allah. Kami nampak betul anjing waktu itu yang melakukannya. Cuma kami tidak sempat melarang lagi, udah kejadian baru kami datang. Tanya yang kedua, betul yang mulia, anjing yang melakukannya. Yang ketiga mengatakan sama juga. Orang kan kalau pas diperiksa itu kan kompak pak. Kalau macam sekarang misalnya mau diperiksa inspektorat tuh sampai menjongkok nelfon tuh. Besok bang, kalau abang ditanya ini, bangnya bilang ini bang. Yang ngelak sampai berbeda kita. Berbeda kena terhenti bang. Macam itu sampai jongkok tuh pak. Saya pernah nengok bu. Dia mau diperiksa. Muka kusut itu pak kan. Kalau kurang anduk basahnya congkel orang pak itu pak ya itu. Makanya harus pandai itu. Nah jadi bu ya. Akhirnya kata Nabi Daud, ya udahlah berarti memang anjing yang melakukannya. Kalian bebas. Datang Nabi Sulaiman. Maaf ya. Bolehkah aku ikut dalam masalah ini? Oh silakan pak. Dipanggil Nabi Sulaiman satu-satu pak. Dimasukkan ke dalam ruangan. Mereka tidak menyangka Nabi Sulaiman akan bertanya tentang hal ini bu. Apa ditanya Sulaiman? Apa warna anjing yang memperkosa perempuan itu? Panik pak. Kuning rasanya. Kan ini tidak sempat kompak pak. Masukkan satu lagi hitam katanya. Masukkan satu lagi abu-abu. Kan tadi katanya nengok anjing semua pak. Yang satu mengatakan putih bu. Berkumpul lah. Nah 4-4-nya dikumpulkan semuanya. Apa warna anjing yang berkosa? Langsung belang-belang pak. Merah, hitam, putih. Akhirnya 4 orang ini menjadi tersangka. Itulah kecerdasan Nabi Sulaiman. Nabi Daud
tidak ada masalah sama dia. Kalau orang kan biasa ego tinggi itu Pak, pasti ego tinggi Pak. Malulah aku jadinya lain kali jangan buat macam itu Sulaiman. Bapak ini nabi, bapak kau ini tahu kau enggak? Aku gitu kan depan orang, enggak ada, biasa aja. Itu yang perbedaan rahmat. Datang dua orang laki-laki bermasalah Bu. Satu punya kebun, satu punya kambing. Mengadulah yang punya kebun ini Pak. Kebun aku mau panen, masuk kambing dia. Habis panen aku tahun ini. Kata Nabi Daud, ambil kambing dia, semuanya untukmu, kepada pemilik kebun. Datang Nabi Sulaiman, maaf ya, kalau seperti itu kasihan yang punya ternaknya. Kalau menurut pendapatmu bagaimana nak? Kambing ini dimanfaatkan oleh pemilik kebun sambil menunggu pemilik ternak ini membereskan kebun yang dimakan oleh kambingnya. Begitu nanti kebun ini mau panen, maka kambing ini dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Jadi tidak ada yang dirugikan ya. Oh ya, kau betul nak. Terima pendapat Nabi Sulaiman. Bisa nak kita seperti ini nih Pak? Ada datang dua orang perempuan Bu, dia sama-sama melahirkan. Waktu itu kan, sedangkan ini aja udah canggih bisa tukar bayi Pak. Apalagi pada masa itu, jadi sama-sama beranak Pak. Satu perempuan yang agak tua, satu perempuan yang agak muda. Rupanya satu bayi ini dimakan oleh serigala. Tinggal satu lagi diperebutkan oleh dua orang perempuan nih Pak. Kata yang agak tua ini bayi aku. Aku yang melahirkannya, tahu aku, terasa di hati aku nih. Kata perempuan muda, enggak, ini bayi aku yang melahirkannya. Sampai masalah ini kepada Nabi Daud. Karena hebatnya yang A ini menjelaskan, kan ada orang Pak, dia betul tapi dia tidak pandai ngomong Pak, sehingga ngomongnya terbata-bata. Sementara kalau dalam ilmu sosiologi, orang terbata-bata ngomong itu berbohong. Padahal dia tidak bohong nih Pak. Cuman akhirnya karena hebatnya si A ini menjelaskan, akhirnya bayi itu diserahkan kepada si A yang tua. Menangislah yang muda ini Pak. Menengok tangisan yang muda ini, maju lagi Nabi Sulaiman. Maaf ayah, apakah aku boleh ikut juga dalam masalah ini? Oh boleh nak, silakan. Bisa ambilkan pisau, kata Nabi Sulaiman Pak. Diambilkanlah pisau Bu. Supaya adil masalah bayi ini, bagaimana kita potong dua saja. Sebagian ambil sama yang tua, sebagian ambil sama yang muda. Bagaimana menurut pendapatmu? Kata yang tua ini, kalau memang itu keputusanmu, aku terima Tuan. Datang yang muda ini bilang, aku berbohong Tuan. Sebetulnya bayi ini milik perempuan tua ini, bukan milik aku. Langsung diambil Nabi Sulaiman bayi itu, diserahkan kepada yang muda. Kenapa kau serahkan kepada dia? Seorang ibu kandung tidak akan membiarkan anaknya dibelah dua, sementara kau membiarkannya. Itu cara Nabi Sulaiman Pak. Jadi berbeda, tetapi tetap saling sayang satu sama lain. Bagaimana dengan sahabat Rasulullah berbeda? Zaid bin Sabit dengan Abdullah bin Abbas, itu sama-sama ahli dalam agama Islam Pak. Berbeda pendapat masalah warisan. Kata Zaid, kakek tidak mendapatkan warisan dari anaknya kalau anaknya itu punya anak laki-laki. Kalau kata Abdullah bin Abbas dapat, walaupun dia punya anak laki-laki. Sampai perdebatan itu apa kata Zaid? Rasanya mau aku bermubahalah di hadapan Allah sama kau nih. Siapa yang benar di antara kita akan ditunjukkan oleh Allah. Kan dah runcing perdebatan tuh Pak ya. Selesai berdebat, Zaid bin Sabit pun keluar. Waktu Zaid bin Sabit naik kuda, maka Abdullah bin Abbas memegang tali kudanya, menuntun kuda itu. Ini habis berdebat nih Pak. Kata Zaid, Abdullah, mengapa kau memegang tali kekang untaku? Malu aku jadinya. Kata Abdullah bin Abbas, beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai ulama. Tetap menghargai Pak. Langsung turun Zaid, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kau cium tangan aku?
begini pula lah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai keluarganya. Itu Pak. Kita kalau perlu Pak terjatuh dia dari Honda, matilah kau. Berdebat juga kau sama aku, celaka kau. Kita tidak bisa macam itu Pak. Kan main keras-keras kita semua sekarang nih Pak. Harus kita lawan, kan itu semua sekarang nih Pak. Tidak bisa macam ini nih, tidak bisa macam ini, tidak bisa kita diam-diamkan. Akhirnya udahlah, panggung caci maki lah sekarang masjid ini jadinya Pak. Tempat ceramah nih jadi tempat caci maki. Nah, itu kalau yang berbeda rahmat itu ya Pak ya. Itu yang berbeda rahmat. Terus bagaimana antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah? Imam Syafi'i mengajarkan kepada jamaahnya jangan pernah meninggalkan kunut subuh. Dan itu dikeraskan oleh Imam Syafi'i Pak. Tapi ketika Imam Syafi'i berziarah ke makam Imam Abu Hanifah, dan di sana ada masjid, Imam Syafi'i disuruh jadi imam. Imam Syafi'i meninggalkan kunut subuh. Ditanya oleh jamaah ya Pak, tapi kunutnya harus, kenapa ditinggalkan guru? Kalian tahu kita berada di tempat Imam Abu Hanifah yang dia mengajarkan ke muridnya tidak menggunakan kunut subuh. Udah jadi mayat aja Imam Abu Hanifah dihormati oleh Imam Syafi'i. Itu yang rahmat tuh Pak. Kemudian lagi Bu, perdebatan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, kita asal taat kepada Allah, bertakwa kita kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih kita rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Kata Imam Syafi'i, tidak seperti itu guru. Rezeki ini harus kita usahakan, nanti Allah baru ngasih. Imam Syafi'i pun keluar. Nampak dia orang angkat kurma berat. Pak, saya angkatkan kurmanya. Oh ya silahkan, diangkatlah oleh Imam Syafi'i. Sampai ke tujuan diupah oleh orang itu dengan kurma juga. Senang hati Imam Syafi'i Pak. Inilah dalil aku bahwa berusaha dulu baru dapat kurma. Pergi dia ke Imam Malik, nih guru buktinya. Usaha aku dulu, aku angkatkan kurma orang, baru aku dapat kurma. Silakan makan guru. Kata Imam Malik, aku pun macam itu juga. Duduk aja di sini ya. Datang kurma, tinggal makan aku lagi. Akan betul dua-duanya itu Pak. Akhirnya berakhir dengan ketawa Pak. Saya pengen Bu, ustaz-ustaz nih kadang ketemu dia mana yang masih selisih paham tuh jangan di YouTube Pak. Tepuk tangan orang dibuatnya. Ketemu betul, duduk di mana masalah kita ini. Kenapa sampai jamaah kita ini saling ribut satu sama lain? Apa yang kita ajarkan ini? Itu Bu ya. Apa yang kita ajarkan sebetulnya? Kok bisa sampai seperti ini betul jadinya? Panas Pak, saya sering nengok di YouTube tuh. Muka soleh-soleh tapi saling memaki satu sama lain. Yang ini menyang dia ya yang hebat, pendapatnya yang harus diterima, orang lain salah aja semuanya. Yang ini rencana diam aja dulu, tapi sekarang udah mulai mengkonter akhirnya menghina lagi gitu Pak. Mengatakan orang bodoh, itu bahaya loh Pak. Itu yang kena sekarang ini nih. Jadi perbedaan yang dahulu kalau dibawa kemari Pak bisa jadi rahmat dia, enak dia jadinya Pak. Tidak akan ada masalah sebesar ini jadinya Bu. Kita ambil lagi bagaimana contohnya berbeda pendapat tetapi tetap damai. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kepada muridnya, siapapun imam yang menjadi imam, kalau dia mimisan maka batal sholatnya. Ditanya sama muridnya, jadi kalau kau sholat di belakang imam itu mimisan, apakah kau lanjut sholat kau? Ya lanjutlah. Kenapa gitu? Karena Imam Malik membolehkan. Kan tidak ada masalah tuh Pak kan? Karena Imam Malik membolehkan. Orang sering mengadu-ngadu Pak antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, padahal mereka berkaitan satu sama lain. Tidak ada yang dimusuhkan Bu. Cuma kita harus tahu Rasulullah itu dulu Pak, waktu berdakwah di Mekah, caranya menyikapi adat budaya tempatan itu Pak dengan 3 hal. Yang pertama tahmil namanya, yang kedua taghyir, yang ketiga tahrim. Tahmil ini semua budaya jahiliyah itu dipakai dulu semua Pak. Setelah itu baru ditaghyir, mana yang cocok dengan Islam itu yang dipakai, direkonstruksi Pak. Contohnya akikah.
Akikah kalau orang jahiliyah sudah disembelih, darah itu dilepongkan kepada bayi itu. Islam memakai akikah juga, cuman tidak melepongkan darah, dengan mencukur rambut, memberi nama, dan dagingnya boleh dibagi-bagi. Nah, itu dia Pak, dipakai Bu. Puasa Muharram itu kan orang Yahudi Pak, dipakai oleh Rasulullah, cuman ditambahkan kalau bisa tahun depan mulai dari tanggal 9 supaya kita jangan menyamai mereka, dipakai. Jadi tidak dibuang Pak, dipakai, terus baru nanti ditahrim Bu, mana yang berbau syirik buang semuanya, yang syirik-syirik dibuang kebiasaan itu. Nah gitu juga Sunan Kalijaga Pak. Sunan Kalijaga begitu berdakwah di Indonesia ini, agama yang tua kan agama Hindu. Dalam agama Hindu ada meninggal hari, menuju hari, 40 hari, 100 hari. Nah Sunan Kalijaga mentahmil namanya Pak, dipakai dulu, nah dipakai, kemudian ditagir. Gimana supaya cocok dengan ajaran Islam? Dijadikanlah yasinan, tahtim, tahlilan, doa. Dirubahlah apa kebiasaan Hindu tadi dengan bacaan yasin, tahtim, tahlil, doa. Jadi orang Hindu yang masuk Islam waktu itu tidak ada merasa kehilangan adatnya, tidak mengira kehilangan budayanya. Jadi ini yang harus kita pahami, sebelum kita merubuhkan pagar, kita harus tahu dulu kenapa pagar itu dibuat gitu. Jangan sampai main antam-antam aja gitu Bu. Nah inilah gunanya kita itu saling berlapang dada di saat kita berbeda. Jangan sampai Pak, Bapak, Ibu terikut campur dalam masalah ini sehingga kita Bu ya, jadi berkeras pula kepada mereka gitu Pak ya, yang menyalahkan. Kadang kan saya ingat nih Bu ya, di Lawang Andaleh Matur. Nah ini mudah-mudahan orang Lawang nonton nih, orang Matur nonton nanti. Tidak akan pernah waktu saya sebelum ke sana Pak ya, tahun 2005, masjid terbagi dua di sana. Ada Masjid Muhammadiyah, ada Masjid NU. Yang Muhammadiyah tidak akan pernah sholat di NU, NU tidak akan pernah sholat di Muhammadiyah. Saya masuk ke sana Bu, ceramah di Masjid Muhammadiyah tidak pakai Sayyidina saya Pak. Imam di sana saya sirkan basmalah. Ceramah di Masjid NU baca basmalah, habis sholat zikir. Di situ orang tuh melihat, oh rupanya bisa seperti itu. Kan tidak ada masalah Pak. Misalnya masjid ini zikir bersama sini Pak, iya kita zikir kita, apa masalahnya? Nah, jadi ini ya Bu ya, mudah-mudahan dengan lapang jiwa ini diberkahi Allah lah umur kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.